Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, kedua orang tua saya di rumah, ayah, ibu, dan keluarga semoga sehat selalu. Dan yang terhormat buat Abi Hanif Muda selaku pengasuh pesantren Surika Muharibah Nifida. Dan yang terhormat Mas Amik selaku direktur pesantren Surika Muharibah Nifida. Yang terhormat juga ada keluarga Nifida, ada Ning Mila, Ning Zara, Ning Faria, Abah, dan Ning. Oke, dan yang terhormat pula ada Bapak Pengurus serta jajaran-jajarannya. Dan yang terhormat pula ada guru-guru, dan yang khususnya yang terhormat pula buat Mbak Rifki selaku Menteri Peta Imajinasi dan Pak Konya selaku Ketua Kelompok PI. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sania, saya dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat. Nah, zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah itu adalah zakat yang zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Nah, zakat itu kalau zakat fitrah itu untuk diri kita sendiri. Jadi zakat fitrah itu bukan untuk orang lain. Jadi kayak sekali wajib untuk setiap 1 jiwa. Saya meskipun bayi baru lahir ya. Saya waktu takbiran. Nah, takbiran kan biasanya udah Idul Fitri. Nah, bayi baru lahir itu juga tetap harus dizakatin soalnya dia lahir pada waktu masih pada bulan Ramadan. Nah, itu intinya gini, siapapun yang lahir pada bulan Ramadan maka dia itu wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Dan berat zakat fitrah itu adalah 2,5 kg atau 2 kilo setengah ya kalau orang Jawa. Nah, habis itu rukun dari zakat fitrah itu yang pertama itu niat, yang kedua itu ada orang yang menunaikan zakat, dan yang ketiga itu ada orang yang menerima zakat. Jadi kalau misalnya kita udah niat dan yang kayak menunaikannya itu kita, tapi kita bingung siapa yang mau menerima. Nah, kalau kayak gitu biasanya itu kita tuh naruh di masjid. Nanti kalau sama masjid itu nanti ada panitianya yang ngebagiin ke fakir, miskin atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, habis itu syarat wajib dari menunaikan zakat itu adalah yang pertama itu kita tuh beragama Islam. Nah, yang kedua itu mampu mempunyai lebih dari bahan-bahan pokok yang buat dia makan gitu, kayak lebih. Nah, itu saya tuh diwajib diberikan. Nah, dan juga syarat yang kedua itu masih hidup. Nah, meskipun kayak orang yang meninggal ya. Kayak contohnya kayak gini. Nah, orang yang meninggal pada tanggal 1 Ramadan, misalnya gini, orang itu meninggal. Nah, meninggalnya itu pada waktu kan 1 Ramadan itu bisa dihitung mulai kayak dari sekarang 1 Ramadan. Kemarin waktu asar, nah itu udah bisa dihitung. Katanya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang meninggal pada misalnya hari ini 1 Ramadan, hari ini puasa pertama. Situ subuhnya itu ada orang meninggal. Nah, orang yang meninggal itu sudah wajib untuk kayak dizakati. Nah, kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Soalnya dia sudah hidup. Dia masih hidup ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, dia masih hidup. Nah, situ waktu pelaksanaannya itu adalah kayak sebenarnya itu dari tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh ditunaikan. Tapi sunahnya itu adalah sebelum waktu sholat Id. Misalnya dari misalnya kan kalau hari puasa terakhir atau Ramadan terakhir itu biasanya itu kayak orang itu kayak takbiran kayak gitu. Nah, waktu itu sunahnya itu dari waktu itu, dari sore atau buka puasa terakhir sampai subuh menjelang sholat. Nah, kalau misalnya kita tuh subuh itu kan biasanya orang berangkat sholat itu kan jam 6. Nah, jam 6 kita tuh sambil berangkat sholat id sambil merasakan zakatnya itu masih boleh. Soalnya kenapa? Sholat id atau sholat hari raya Idul Fitri itu belum dimulai. So, tujuan zakat itu yang pertamanya hanya satu, yaitu untuk membersihkan atau menyucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Nah, kalau misalnya kan kita kan puasa tuh 1 bulan penuh. Nah, pasti kan kita kan nggak pasti bersih kan. Nah, pasti ada kayak bercampur kotor, berbuat dosa sedikit ya. Nah, waktu itu terakhir kita berzakat, maka dosa-dosa kita itu semoga diampuni. Dan zakat fitrah itu hukumnya itu wajib bagi semua orang yang hidup pada bulan Ramadan. Situ yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu adalah
zakat harta yang wajib ditunaikan oleh pemilik harta setiap 1 tahun sekali dan telah mencapai nisab. Nah, maksudnya itu kayak gini. Kan kalau zakat fitrah kan buat manusia. Nah, kalau zakat mal itu buat harta yang dimiliki oleh manusia. Nah, saya kan ada si A. Nah, si A itu orangnya kaya banget. Nah, dia tuh punya tujuh unta. Nah, 7 untanya itu dia tuh wajib menzakati buat untuk menyucikan unta tersebut atau menyucikan harta-hartanya tersebut. Nah, yang berzakat siapa? Yang berzakat ya nggak mungkin lah hartanya sendiri. Ya pasti kita menggunakan harta itu untuk berzakat. Jadi pemilik harta itu harus ikhlas, bukannya harus ikhlas ya, tapi emang itu sudah kewajiban. Nah, dilakukan setiap 1 tahun sekali dan mencapai nisab. Nisab itu apa sih? Kayak telah mencapai kayak ketentuan, kayak batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, hukum dari zakat mal itu adalah wajib bagi orang-orang yang telah melebihi hartanya, itu telah melebihi nisab. Jadi kayak orang-orang yang masih nggak mampu, kurang mampu, nah kayak gitu itu nggak wajib untuk mengeluarkan zakat mal karena dia hartanya itu masih belum mencukupi nisab. Nah, kalau udah melebihi dari nisab itu, maka dia itu wajib untuk menunaikan zakat untuk menyucikan hartanya sendiri. Nah, harta-harta yang wajib untuk dizakati itu yang pertama ada emas, perak, binatang ternak, dan hasil dari pertanian. Nah, rukun dari zakat mal itu yang pertama itu niat, yang kedua itu ada orang yang menunaikan zakat tersebut, dan yang ketiga itu ada orang yang menerima zakat tersebut, dan yang keempat itu adanya barang yang sudah mencukupi nisab. Syarat wajibnya itu yang pertama itu beragama Islam, mencapai nisab, dan mencapai haul. Haul itu adalah waktu, kayak waktunya itu kayak setahun itu. Berarti dia tuh udah ini udah setahun lebih. Dan hartaku udah melebihi nisab, jadi aku wajib berzakat untuk menyucikan hartaku sendiri. Tuh. Nah, kalau misalnya dampaknya akibatnya kalau kita tidak mengeluarkan zakat mal bagi orang yang mampu atau hartanya sudah melebihi nisab, maka dia itu akan mendapatkan dosa besar, mempunyai alat tercela, dan kayak dia itu mendapatkan ancaman api neraka. Nah, yang terakhir itu adalah orang-orang yang wajib untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir miskin. Nah, fakir sama miskin, orang-orang itu susah membedakan fakir sama miskin. Fakir itu adalah orang yang dia tuh tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tapi dia tuh kayak masih sedikit gimana sih, kayak setengah bisa menghidupi keluarganya cuma setengah. Jadi kayak dia tuh emang benar-benar sangat membutuhkan. Nah, kalau miskin itu dia punya pekerjaan, tapi dia nggak punya harta. Dia punya pekerjaan, dia punya harta, tapi pekerjaan dan hartanya itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan seharinya atau kayak kebutuhan hidupnya kayak gitu. Habis itu amil itu adalah panitia zakat. Jadi kalau misalnya misalnya kan ada zakat fitrah di masjid. Nah, di situ nanti yang bagiin itu, nah itu namanya amil. Nah, amil tersebut juga wajib mendapatkan zakat. Itu mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Rikob itu adalah seorang budak. Jadi kalau misalnya ada seorang budak di antara kayak misalnya ada budak, nah kita tuh wajib memberinya zakat. Soalnya dia itu kan kayak dia kan mau punya majikan. Nah, dia kan budak itu kan pasti dia tuh nggak digaji. Soalnya dia dibeli sama majikannya kayak gitu. Itu gharim itu adalah orang yang terlilit utang. Misalnya utang di sini, nah kan dia terlilit utang. Itu saya bilang dia tuh kayak yang berbuat kebaikan atau berbuat kemuliaan. Itu Ibnu Sabil itu adalah orang yang berada dalam perjalanan gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata atau salah penjelasan. Akhirul kalam, intinya sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.